Baik, sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan kembali perhitungan volume minyak kita. Tadi kita sudah menggunakan tabel 53, mendapatkan density di 15 derajat Celcius atau density standarnya. Kita mendapatkan hasil interpolasinya adalah density-nya adalah 0,89146. Nah, kemudian dari density 15 ini, sahabat-sahabat YouTube, kita gunakan tabel 54 dengan suhu minyak di tangkinya 39. Kita gunakan tabel 54 untuk mendapatkan namanya PCF, volume, saya tulis dulu. Untuk mendapatkan PCF. Jadi kalau tadi tabel 53 itu untuk mendapatkan density observed. Nah, tabel 54 untuk mendapatkan PCF. PCF itu adalah volume correction factor. Nah, ini. Jadi saat ini kita menggunakan tabel 54. Nah, kemudian mungkin rumus interpolasinya saya tulis dulu lagi sebentar. Rumus interpolasinya tadi di sini. Saya tulis rumus yang sudah dimodifikasi untuk mencari Y-nya sama dengan Y sama dengan Y1 ditambah dengan selisih. Nah, ini selisih X min X1, X min X1, kemudian dikali dengan selisih, ya salah aja ya, selisih Y2 dikurang Y1 dibagi dengan selisih X2 min X1. Nah, ini rumus yang sudah dimodifikasi. Dan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak merubah rumus, tapi hanya cara pembacaannya saja. Oke, baik, kita lanjut kembali. Kita kembali ke sini. Density-nya adalah 0,891. Density 0,89146. Kemudian temperaturnya adalah 39,0 derajat Celcius. Nah, kita buka tabel 54, sahabat-sahabat itu. Kita buka tabel 54. Tabel 54. Nah, ini tabel 54 yang sudah saya Excel-kan. Yang aslinya juga ada, tapi lebih mudah melihatnya kalau di Excel-kan. Nah, ini kita temperatur kita 39. Kita paling atas ini. Paling atas adalah 39, ini temperaturnya 39. Kemudian density 15 derajatnya. Nah, ini bisa dilihat sahabat-sahabat YouTube ya. Tabel 54 volume reduce to 15 derajat Celcius. Density 15-nya berapa ini? Nah, kemudian di sini temperaturnya.
kita density kita adalah 0,891. Artinya antara 0,890 dengan 0,895 ada di sini. Temperaturnya adalah 39. Jadi hasilnya nanti adalah antara 0,9822 dengan 0,9823. Ini ada mantisnya 1 nih. Nah, ini 1 inilah yang mau dibagi. Jadi kecil sekali ininya. Jadi 1 dibagi berapa ininya? Yuk, kita tulis. Jadi X1-nya adalah 0,89, 0,890, X2-nya adalah 0,0895. Nah, yang mau kita cari adalah yang punya kita adalah 0,89146. Oke. Nah, nilainya berapa? Nilainya bisa kita lihat di sini. 0,890 itu adalah 0,9822. Di sini nilainya 0,9822. Di sininya adalah 0,9823. 0,9823. Nah, di sini adalah hasil interpolasinya. Berapa hasil interpolasinya? Ya. Langkah pertama kita buatlah dulu 0, hasilnya. Sudah pasti 0. Nah, tinggal kita lihat selisih ini. Ini kesininya berapa? Ini 5 angka ya, kita buat 5 angka. Ya 5 angka jadinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 angka lah. Nah, dekat-dekat sini. Jadi ini 89 sama-sama 89. Jadi ini adalah 146. Selisihnya 146. Kemudian ini sini, ini adalah 22, ini 23, jadi selisihnya 1. Ini ke sini selisihnya berapa? Ini 900, 000, selisihnya adalah 5. Nah, ini kelebihan ya, kelebihan 1. 895 ini adalah 500. Nah, bagaimana menghitungnya? Adalah 146, selisih ini, dikali dengan 1, dibagi dengan 500. Nah, seperti ini. Berapa hasilnya? Kita hitung, sahabat-sahabat. Jadi, lebih cepat interpolasinya. Tidak usah menggunakan rumus yang sebelumnya. 146 kali 1, 146 bagi 500. Oke, nah tolong dekatkan. 146 dibagi 500 sama dengan 0,293, langsung tambahkan dengan Y1-nya, 0,9822, tapi tinggal tambahkan dengan 9822. Tambah 9822, hasilnya, tulis semua, hasilnya adalah 9822, 9822, 292. 292. Nah, itu hasilnya, hasil interpolasi kita. 0,982292. Nah, ini kita bisa lihat sekali lewat apakah benar apa tidak kemungkinannya hasil kita. Kalau hasilnya itu adalah di antara 0,9822 dengan di antara 9823, maka itu sudah kemungkinan besar adalah benar. Di sini 9822 belum sampai, 9823 belum sampai. Jadi ini hasilnya, interpolasi ini lebih kecil dari 0,9823. Nah, ini 9822 lebih besar jadinya. Jadi kemungkinan betul. Yuk kita tes dengan hasil kita menggunakan komputer. Berapa? Kita lihat. Nah, ini. Berapa? 92 ini tambah 1 lagi ininya. Tambah 1 lagi. Nah, tuh. Ini ditambah juga. Nah, biar sama betul. Coba. Ya, kita lihat di laptop kita. Berapa ini hasilnya? 0,9822292. Sama nggak dengan yang ini? Tuh. 0,982292. Sama persis, tidak ada beda sama sekali. Nah, sahabat-sahabat YouTube, jadi inilah terbukti bahwa dengan menggunakan rumus yang dimodifikasi ini bisa dicatat oleh sahabat-sahabat YouTube, insan perminyakan, kita gunakan rumus saja yang ini.
Jadi lebih mudah, lebih gampang, sekali lihat kita bisa lihat ini. Nanti kita teruskan lagi supaya lebih paham nantinya. Jadi dari sini, apa ini? Ini adalah angka apa? Ini adalah namanya PCF. Nah, PCF ini nantinya kita mau kalikan dengan kondisi volume minyak offset kita yang terakhir dapat ini. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan. Nah, ini cross standar volume kita sebelumnya adalah 30.446,33 liter. Kita kalikan tadi dengan hasil kita yang kita interpolasikan di tabel 54, yaitu 0,982229. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 29.904,982. Nah, inilah merupakan hasil volume setelah dipotong dengan koreksi volumenya. Jadi 29.904,982 liter. Oke. Jadi ini sudah dihitung dengan PCF. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap 3, kita hubungkan dengan menghitung volume S dan W-nya. S dan W-nya itu sediment and water, atau biasanya dulu disebut BSNW, Basic Sediment and Water. Nah, itu BSNW-nya adalah 0,1. 0,1 kita kalikan dengan volume minyak kita yang kita sudah koreksi volumenya tadi, dikali dengan 29.904.982,982 liter, maka dapat potongan untuk 0,1% itu adalah 29,905 liter ini. Nah, kemudian kita potong 29 ini kan adalah 29 ini adalah sediment and water-nya. Jadi mau kita buang ini. Kalau begitu 29.904,982 ini kita kurangkan dengan 29,905 liter. Hasilnya adalah 29.875,077 liter. Nah, ini sudah seperti net volume minyaknya, sudah dapat net volume minyak. Kemudian tahap keempat kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan tahap keempat. Kita akan mencari minyaknya, volume minyak dalam BBL 60 derajat Fahrenheit dalam kondisi standar. Nah, dari mana angka ini? Net volume minyak dalam barrel 60 derajat dari tabel ASTM 52 dengan density 15 derajat Celcius, minyak yang bersangkutan didapat faktor konversinya ke BBL 60. Di mana ini kita dapat? Yuk kita lihat ke tabel 52. Tabel 52. Nah, ini. Nah, ini tabel 52. Kita lihat di sini ada density. Jadi kalau ini mungkin kondensat nih, kalau 0,5 nih. Kondensat. Nah, makin ke sini adalah makin besar. Nah, ini ada ringnya. Kalau density kita antara 0,766 sampai 0,905 density-nya, maka faktor pengalinya adalah 6,293 per 1000 liternya. Nah, inilah makanya didapat tadi 6,293 dibagi 1000. Jadi dari tabel 52. Seperti ini. Kita kembali lagi. Nah, inilah yang dapat tadi. Kembali ke sini. Jadi 6,293 per 1000 liter 15 derajat Celcius. Jadi volume dalam BBL-nya adalah, kita lihat, jadi 29 minyak kita yang sudah kita bersihkan tadi dikali dengan PCF dapat 29, kita kalikan dengan 6,293. Jadi 29.875,077 dikali ini menjadi BBL dalam 60. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Didapatlah volumenya adalah 188,004 BBL 60 derajat. Nah, sahabat-sahabat YouTube, volume inilah yang disebut dengan volume standar. Ya. Volume yang sudah dipotong dengan pengaruh temperaturnya. Kemudian juga sudah dipotong dengan BSNW-nya. Jadi ada dua sahabat-sahabat YouTube yang mempengaruhi minyak dalam kondisi standar, itu adalah
satu temperaturnya ini di 1 atm, 2 ini tekanan ini tekanan. Tekanan di 1 atm temperatur di 60 derajat Fahrenheit. Nah, tuh sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ada suatu pertanyaan sahabat-sahabat YouTube. Ini sering sekali saya tanyakan kalau di tempat-tempat kursus. Saya tanyakan biasanya, ini kebiasaan. Ini ada produksi cross. Katakanlah misalkan ini adalah 500 BBL. Kemudian netnya, saya tanyakan, apakah selalu net ini akan lebih kecil daripada cross, akan lebih kecil dari 500 BBL ini? Apakah selalu, saya bilang. Pada umumnya, dan belum ketemu saya sama orang yang menjawab pertentangan dengan hal ini. Jadi biasanya itu jawabnya selalu adalah memang lebih kecil. Volume net itu lebih kecil dari 500, bisa misalkan 495 ataupun berapa. Nah, yang biasanya adalah lebih kecil. Nah, benarkah sahabat-sahabat YouTube? Volume minyak net itu adalah selalu lebih kecil. Apakah benar? Nah, yuk kita akan jawab di video selanjutnya hubungan masalah ini, dan juga nanti kita lanjutkan lagi ke tahap 5 untuk mendapatkan volume dalam metrik ton. Nanti kita juga jawab masalah ini, apakah betul selalu net itu lebih kecil, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini nanti kita buktikan apakah selalu betul, apakah kemungkinan lebih besar. Bisa saja. Nah, kita lihat nanti, sahabat-sahabat YouTube ya. Mungkin kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi, sahabat-sahabat YouTube ya, video selanjutnya. Dan mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu sahabat-sahabat yang bekerja di bidang perminyakan yang tidak sempat mengikuti kursus KAS, atau mahasiswa-mahasiswa yang juga belum tahu cara menghitung volume minyak. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.